Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu semuanya baik-baik saja. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita bisa berkumpul pada sore hari ini melalui persekutuan doa secara online. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan sore hari ini kami setiap jemaat-Mu dikumpulkan kembali di dalam persekutuan doa secara online. Biarlah Tuhan pada sore hari ini kami mau bersama-sama duduk diam untuk mendoakan setiap pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Tuhan bersama-sama. Biarlah persekutuan doa online pada sore hari ini kami bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan kami saling mendukung di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendengarkan satu pujian yang menjadi berkat buat kita semua untuk kita memulai persekutuan doa kita sore hari ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan. Terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah Tuhan pimpin setiap hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan dengan sungguh. Biarlah kami menjadikan setiap firman Tuhan, menjadikan pelajaran buat kami semua, menjadikan teladan buat kami semua, untuk kami lakukan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kuasai setiap hati pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan merenungkan satu firman Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan akan saya bacakan melalui Yohanes 20 ayat 29. Dengan satu tema yaitu Thomas yang gagal percaya kepada Tuhan. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Yesus berkata kepadanya, Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terus mau belajarkan firman Tuhan. Di masa lalu ketika saya melihat ayat ini, saya hanya menerima adalah kata-kata yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Thomas. Apa yang Yesus katakan juga merupakan instruksi dan peringatan bagi kita hari ini. Thomas merepresentasikan jenis orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi meragukan Tuhan Yesus sendiri.
Thomas tidak percaya akan hal yang dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak percaya pada kemahakuasaan dan kekuasaannya. Dan tidak percaya kepada Tuhan yang berinkarnasi. Akan tetapi kebangkitan Tuhan Yesus menjadi tamparan di wajah mereka, murid-murid Tuhan Yesus. Secara khusus Thomas juga memberikan kepada mereka peluang untuk menyadari dan mengenali keraguan Thomas. Sampai mencucukkan tangannya, baru sungguh percaya akan keberadaan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang terjadi dengan Thomas merupakan peringatan bagi generasi masa kini. Orang lebih mawas diri supaya tidak ragu-ragu seperti Thomas. Karena jika mereka seperti itu, mereka akan jatuh di dalam kegelapan. Jika engkau mengikut Tuhan, tetapi seperti halnya Thomas, engkau selalu ingin menyentuh lambung Tuhan dan merasakan bekas pakunya untuk meyakinkan. Tuhan dan merasakan bekas pakunya untuk meyakinkan itu, memastikan berspekulasi tentang apakah Tuhan itu ada atau tidak. Maka Tuhan akan meninggalkanmu. Jadi Tuhan Yesus menuntut orang untuk tidak seperti Thomas yang tidak percaya. Yang hanya mempercayai apa yang bisa dilihat dengan mata mereka. Sebaliknya kita harus menjadi orang yang tulus, jujur dan tidak menyimpan keraguan akan Tuhan. Tetapi hanya percaya kepadanya dan mengikutinya. Orang yang semacam ini akan diberkati Tuhan. Ini adalah persyaratan sangat kecil yang Tuhan Yesus tuntut dari orang-orang serta sebuah peringatan bagi para pengikutnya. Dalam hidup kita, sering kita melewati pintu-pintu yang tertutup di dalam kehidupan berjalan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita seringkali ditipu, dikecewakan, kesulitan hidup. Kadang kita ragu, kok tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Itulah namanya sekolah kehidupan. Kita harus belajar mengampuni. Kita harus belajar menangani kekecewaan. Kita harus belajar membuang kepahitan di dalam hidup kita. Kadang membuat kita ragu seperti Thomas. Bukankah begitukah hidup kita saat ini? Ini namanya sekolah kehidupan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat seperti itu, kita mendapati pintu-pintu yang tertutup, kegagalan dan kesulitan. Di saat seperti itulah karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Tahan uji dan pengharapan dibentuk untuk melihat terobosan yang lebih mulia. Untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik daripada Tuhan yang belum kita dapat pikirkan. Tuhan akan sediakan Bapak Ibu. Setelah membaca firman Tuhan, saya mengerti bahwa alasan kegagalan orang-orang seperti Thomas karena hati mereka kurang percaya, penuh dengan keraguan, tidak memiliki hati yang mencari kebenaran sama sekali. Orang seperti itu akhirnya menghancurkan dirinya sendiri karena tipu daya di dunia ini. Sekarang kita semua akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, percayakah kita? Mari belajar percaya dengan sungguh-sungguh. Belajar melalui sekolah kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami berbagai pergumulan dalam hidup. Tuhan menolong kita. Semakin kita percaya penuh, jangan ada keraguan Bapak Ibu. Kalau kita masih ragu akan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan dan memasuki kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kata-kata Tuhan Yesus adalah pengingat bagi kita yang pada akhir zaman ini jangan mengikuti jejak orang-orang yang gagal, yang tidak percaya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari tokoh Thomas, sang murid Tuhan Yesus yang ragu. Mari kita menghadapi kehidupan ini dengan penuh pergumulan hidup. Jangan ragukan Tuhan. Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Tuhan adalah masa depan kita. Supaya kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ragu, percaya sepenuhnya. Tuhan akan memberikan pertolongan. Mari kita berdoa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui siraman renungan firman Tuhan, biarlah kita terus dikuatkan. Meskipun kita tidak sebagian daripada murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada waktu itu. Kita mungkin mendengar cerita dan firman Tuhan dari setiap hari, setiap minggu atau pembacaan firman Tuhan. Marilah menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, dan segala kepahitan hidup. Mari kita dengan sepenuh hati percaya akan pertolongan Tuhan. Percaya sepenuhnya Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok doa yang pertama. Kita bersama-sama berdoa untuk Komisi Sekolah Minggu berkenaan dengan Bible Camp yang akan diadakan pada 3 sampai 4 Juli 2023. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Tuhan, kami menyerahkan untuk acara Bible Camp Sekolah Minggu di Gereja GKA Immanuel Lawang pada tanggal 3 dan 4 Juli 2023. Biarlah Tuhan setiap persiapan daripada guru-guru, panitia-panitia yang mempersiapkan untuk Bible Camp tersebut bisa benar-benar bekerja sama dengan baik, bersama-sama saling melayani, saling mengingatkan, dan juga bersatu padu untuk bersama-sama memikirkan kelangsungan daripada Bible Camp nantinya. Dan yang terlebih lagi, bisa beberapa guru yang ikut melayani, Tuhan berikan kesehatan dan juga kekuatan. Secara khusus untuk pembicara dari tim GRI Surabaya, Tuhan tolong mereka tim untuk pembicara Bible Camp. Biarlah semuanya bisa mempersiapkan dengan baik. Berikan kesehatan, kekuatan untuk tim pembicara yang dari Surabaya, juga setiap guru-guru maupun murid-murid sekolah minggu yang mengikuti acara Bible Camp tersebut. Supaya pada saatnya nanti mereka bisa hadir, bisa datang, belajar bersama-sama, mendapatkan berkat, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan mereka pula mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, biarlah setiap anak-anak sekolah minggu bisa mendapatkan firman Tuhan dan mereka dimenangkan untuk Tuhan. Kita juga mendoakan untuk setiap persiapan, daripada persiapan-persiapan, baik itu persiapan daripada pendanaan, persiapan untuk guru-guru yang mempersiapkan segala perlengkapan Bible Camp, dan juga pembicara yang ada, biarlah semuanya dipersiapkan dengan baik. Tuhan tolong setiap panitia yang ada benar-benar bisa bekerja sama dengan baik. Tuhan tolong yang terlibat, yang membantu pelayanan, baik itu komisi remaja yang bisa membantu hamba Tuhan gereja kita. Semuanya bersama-sama melayani Tuhan di dalam acara Bible Camp tersebut. Tuhan pimpin acara ini bisa menjadi berkat buat guru-guru yang datang, buat setiap murid-murid sekolah minggu yang datang. Dan mereka pulang mendapatkan berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa untuk hal ini. Pokok doa yang selanjutnya, mari kita bersama-sama mendoakan untuk sekolah Kristen Pelita Kasih. Mari kita bersama-sama berdoa untuk sekolah yang Tuhan percayakan di dalam gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami menyerahkan biarlah sekolah Kristen Pelita Kasih yang Tuhan percayakan benar-benar terus Tuhan pakai menjadi berkat di Kota Lawang. Secara khusus kami menyerahkan sekolah ini Tuhan dengan segala pergumulannya. Kami menyerahkan untuk kebutuhan pendanaan daripada sekolah ini, operasional yang ada, dan juga pada saat ini beberapa bulan ke depan kami sedang melangsungkan pembangunan gedung kelas, 2 ruang kelas untuk SD. Biarlah Tuhan persiapkan setiap dana yang ada, benar-benar yayasan dengan timnya dan juga gereja mendukung di dalam pembangunan ini, dan juga donatur-donatur yang ada. Semuanya bekerja sama bersatu padu untuk pelaksanaan pembangunan supaya bisa berjalan dengan baik. Dengan dana yang sudah siap, maupun dengan dana yang akan terus dikucurkan oleh pendonor-pendonor, dan juga terus orang-orang yang mencintai Tuhan menjadi berkat
di dalam sekolah Kristen Pelita Kasih. Dengan segala kebutuhan biaya yang cukup besar, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan dan Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk sekolah Kristen Pelita Kasih yang saat ini telah meluluskan untuk anak-anak TK yang akan masuk anak SD, dan juga kelulusan SD yang akan masuk ke SMP, dan juga SMP yang akan masuk ke SMA. Pada bulan-bulan yang sudah kami lewati pada bulan Mei dan Juni, mereka sudah menamatkan beberapa murid-murid dan mereka sebagian besar meneruskan di sekolah kami. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap guru-guru, kepada setiap koordinator, kepala sekolah yang sudah mengelola sekolah ini dengan baik. Tuhan, pakai mereka semua menjadi berkat di sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan, terus kami menyerahkan juga untuk pendanaan operasional maupun pendanaan pembangunan. Biarlah Tuhan yang menyediakan dan Tuhan yang mencukupkan. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan sekolah Kristen Pelita Kasih. Biarlah sekolah ini terus menjadi berkat. Terus sekolah ini Tuhan pakai untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa anak-anak di Kota Lawang pada khususnya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekolah kami, sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan pimpin dan peliharakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, kita akan lanjutkan pokok doa berikutnya. Kita berdoa bersama-sama untuk komisi-komisi yang ada di gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mendoakan untuk setiap komisi yang ada di gereja kami. Mulai dari komisi sekolah minggu, biarlah Tuhan terus pakai setiap guru-guru sekolah minggu, para pengurus-pengurus sekolah minggu, biarlah terus bekerja sama dengan baik, supaya terus menjadi berkat, bisa memenangkan jiwa anak-anak sekolah minggu, terus mau mengajar, terus mau belajar akan firman Tuhan dengan sungguh, untuk diajarkan dan diterapkan di dalam setiap pembelajaran anak-anak sekolah minggu. Pakai juga hamba Tuhan penginjil Rahayu yang terus menjadi pembimbing, menjadi mentor buat guru-guru sekolah minggu. Terus belajar akan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan terus menerapkannya di dalam setiap pengajaran anak-anak sekolah minggu. Berikan kesempatan, berikan kesehatan kepada mereka semua guru-guru sekolah minggu, dalam setiap pekerjaan bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin dan melayani Tuhan di sekolah minggu penuh dengan kesungguhan dan kesetiaan yang tinggi. Yang kedua, kita juga mendoakan untuk komisi PRK Anak-anak Terang. Biarlah Tuhan di komisi PRK Anak-anak Terang ini benar-benar setiap anak-anak remaja bisa terus belajar akan firman Tuhan dengan sungguh. Di dalam setiap khotbah yang disampaikan, sharing bersama-sama, diskusi, melayani bersama-sama di komisi remaja. Mereka setiap anggota yang ada mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mereka di masa-masa puber, mereka masa-masa belajar akan firman Tuhan untuk menjadi aktivis-aktivis gereja. Tuhan pakai setiap pengurus gereja dan juga penginjil Romli yang membantu melayani di komisi remaja. Biarlah Tuhan ada kesatu paduan, ada kerjasama yang baik, sehingga komisi remaja terus mendapatkan berkat, terus komisi remaja bisa memenangkan jiwa-jiwa anak-anak remaja di gereja kami. Dan pada akhirnya kami mendapatkan manfaat di mana kami terus mencari pemimpin-pemimpin untuk di masa-masa mendatang di dalam gereja kami. Kami menyerahkan komisi ini, Tuhan pimpin dan berkati. Kami juga menyerahkan untuk komisi wanita di gereja kami, PW Deborah. Biarlah Tuhan di tengah-tengah kesibukan mereka menjadi ibu rumah tangga yang baik. Mereka mau belajar akan firman Tuhan pada setiap hari Selasa. Mereka bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mereka bersama-sama sharing bersama, berdoa bersama-sama, bersaling berkunjung, dan terus belajar akan firman Tuhan. Pakai pengurus PW yang mengelola, mengkondisikan setiap acara-acara minggu demi minggu untuk mereka semua bisa bersekutu dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk hamba Tuhan yang memimpin, yang menjadi koordinator, penginjil Rahayu, dan juga rekan-rekan yang lainnya. Biarlah semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Dan mereka setiap anggota komisi wanita, PW Deborah, mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk komisi PPD, Dewasa Ebenezer. Tuhan pakai komisi PPD benar-benar menjadi berkat bagi setiap anggotanya. Tuhan pakai komisi ini terus
untuk bisa menimbulkan atau merasakan rasa cinta terhadap pelayanan-pelayanan di gereja kami. Mempersiapkan mereka untuk melayani ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dipersiapkan untuk jadi pengurus-pengurus gereja kami. Kami menyerahkan setiap anggota PBD supaya mendapatkan berkat dalam setiap diskusi firman Tuhan, sharing bersama melalui pembelajaran firman Tuhan bersama-sama. Dan juga hamba Tuhan yang mengelola, biarlah Tuhan berikan kemampuan yang lebih kepada setiap pengurus dan juga hamba Tuhan mengelola dengan baik bersama-sama, bersatu padu memajukan komisi PBD di gereja kami. Pada akhirnya kami juga mendoakan untuk majelis kemajelisan di gereja kami, mulai dari ketua, sekretaris, dan anggota komisi-komisi yang lain, majelis-majelis komisi. Tuhan terus pakai setiap majelis yang ada benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh, memikirkan perkembangan kemajuan gereja dan segala kebutuhan-kebutuhan gereja yang ada di gereja kami. Biarlah ada keterpaduan, kesungguhan hati, kesetiaan, dan dedikasi yang tinggi dalam setiap para majelis yang ada, sehingga terus memikirkan perkembangan daripada gereja kami, terus memikirkan daripada jemaat-jemaat supaya bisa terus belajar biar mampu untuk mengenal Tuhan lebih sungguh di dalam gereja kami. Kami menyerahkan pekerjaan mereka, setiap majelis yang ada, supaya terus Tuhan cukupkan. Tuhan pakai setiap keluarga majelis untuk mendukung pelayanan para majelis yang ada di dalam gereja kami. Kami juga menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan yang ada di gereja kami, mulai dari pendeta Erna dan keluarga, penginjil Romli dan keluarga, juga saat ini Ibu Stefanus yang memimpin Pos PI Dono Mulyo. Biarlah Tuhan juga pimpin, berkati setiap pelayanan-pelayanan yang diampu daripada setiap hamba Tuhan yang ada. Biarlah semua hamba Tuhan yang ada di gereja kami benar-benar bersatu bersama-sama untuk belajarkan firman Tuhan, memajukan gereja kami, memikirkan setiap program, dan terus mendoakan setiap jemaat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap komisi yang ada yang sudah kami doakan, dan setiap hamba Tuhan yang sudah kami juga doakan, supaya bersama-sama kami dalam komisi-komisi di gereja kami, setiap pengurus dan aktivis gereja kami, bersama-sama memajukan gereja, dan terutama untuk memenangkan setiap jemaat-Mu. Semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin mau melayani Tuhan dan terlibat di dalam pelayanan. Kami menyerahkan seruan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melanjutkan pokok doa kita. Kita bersama-sama berdoa untuk jemaat kita yang lanjut usia, yang dalam keadaan sakit, dan juga yang di dalam pergumulan. Mari kita mendukung mereka semua supaya terus dikuatkan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami mengingat untuk setiap jemaat kami yang lanjut usia. Tuhan tolong setiap jemaat kami yang lanjut usia, biar Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan berikan kesetiaan kepada setiap jemaat-Mu yang lanjut usia. Biar kasih anugerah Tuhan terus memberikan sukacita, memberikan semangat kepada setiap jemaat-Mu yang lanjut usia. Terus bersama-sama bersehati untuk tetap setia di dalam Tuhan, tetap rajin beribadah, tetap rajin membaca firman Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan di dalam kehidupan kesehariannya. Meskipun mungkin sudah tidak bekerja lagi, tapi di dalam rumah bisa membimbing setiap anak-anak, membimbing setiap keluarga yang ada di dalam jemaat, di dalam setiap keluarga jemaat masing-masing. Terus mendukung di dalam doa pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja. Dan yang terlebih lagi, tetap setia beribadah di gereja maupun beribadah secara online. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan hati yang mau terus benar-benar mencintai Tuhan dengan sungguh. Tidak ada keraguan di dalam hidup, mengikut Tuhan dengan lebih sungguh. Kami juga mengingat untuk jemaat kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan, kami mendoakan untuk setiap mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit saat ini. Kami tidak tahu pergumulan dari setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit dan pergumulan.
Biarlah Tuhan terus menguatkan setiap jemaat-Mu yang ada. Melalui sakit penyakit mereka bisa benar-benar dengan sungguh mengoreksi keadaan tubuh. Mereka perlu istirahat, perlu menyediakan waktu dengan sungguh-sungguh untuk membagi setiap pekerjaan dan juga istirahat dengan baik, sehingga sakit penyakit bisa disembuhkan dan dipulihkan. Melalui obat maupun melalui dokter yang menangani, biarlah setiap sakit penyakit dapat dipulihkan dan disembuhkan. Dan Tuhan adalah dokter daripada segala dokter. Terus kami doakan supaya mereka mendapatkan mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan juga jemaat kami yang saat ini dalam pergumulan, baik pergumulan masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah-masalah yang lainnya. Biarlah Tuhan tilik satu persatu setiap jemaat-Mu. Berikan hati yang sungguh berserah kepada Tuhan, hati yang mau taat penuh akan perintah Tuhan. Tidak ada keraguan-raguan di dalam pergumulan-pergumulan hidup. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Tetap terus bersandar kepada Tuhan. Penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketelitian, penuh dengan kesungguhan dalam menghadapi setiap pergumulan, masalah pekerjaan, masalah pergumulan dalam keluarga. Mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Terus berdoa kepada Tuhan sepenuhnya, agar Tuhan selesaikan segala pergumulan dan masalah. Karena Tuhan adalah segala sumber berkat dan sumber daripada segala sumber kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mampu menyelesaikan segala pergumulan dan masalah kita semuanya. Bawa dalam doa dengan sungguh-sungguh. Setiap jemaat-Mu, selesaikan masalahnya Tuhan. Dan kita sebagai jemaat Tuhan mau bergantung dan percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Poin pokok doa yang terakhir. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai dengan segala permasalahannya. Mari kita doakan bangsa kita. Tuhan, sore hari ini kami juga mendukung di dalam doa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Dengan segala pergumulan dan kesulitan yang dihadapi pemerintahan saat ini. Dengan gejolak ekonomi yang sangat-sangat menyulitkan negara kami. Krisis global yang ada, Tuhan pakai pemimpin bangsa kami. Presiden, wakil presiden, dan juga para menteri. Dan juga jajaran yang terkait. Semuanya bisa mengelola negara kami dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Dan Indonesia bisa melewati krisis demi krisis dengan baik, karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih untuk kondisi situasi saat ini, pandemi yang sudah hampir selesai. Dan juga pemerintah sudah mengumumkan bahwa pandemi sudah di masa-masa akhir. Terima kasih karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan pada negara kami, Indonesia. Saat ini Tuhan kami mendoakan untuk Bapak Jokowi dan juga Wakil Presiden Maruf Amin dan juga para menteri yang ada. Dengan segala tantangan ke depan, pada 2024 nanti akan ada pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden dan juga jajarannya. Juga memilih anggota DPR dan juga MPR. Tuhan tolong pada 2024 pada bulan Februari nanti. Bisa benar-benar Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan bisa sampai pada saatnya pemilihan umum bisa terjadi dan terlaksana dengan baik pula. Dan nantinya akan terpilih pemimpin-pemimpin bangsa kami yang berkualitas. Pemimpin bangsa kami yang takut akan Tuhan. Dan juga mencintai rakyatnya. Bisa benar-benar sungguh-sungguh melindungi rakyat dengan baik, memajukan bangsa ini dengan sepenuh hati. Tuhan pakai pemimpin negara kami yang terpilih nantinya. Bisa benar-benar memikirkan kemajuan daripada negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami menyerahkan segala pergumulan yang terus akan dihadapi pada saatnya nanti sampai akhir. Program-program yang belum selesai pada pemerintahan Bapak Jokowi bisa dilanjutkan kembali oleh pemerintahan yang baru nantinya.
Kami mendoakan agar proses politik ini bisa berlangsung dengan baik. Pemindahan kekuasaan dari Pak Jokowi dan juga ke pemerintahan yang berikutnya bisa berlangsung dengan smooth, dengan baik, dengan benar-benar sesuai dengan undang-undang yang ada. Sehingga Indonesia bisa berjalan dengan baik pula. Pemerintahan jalan dengan baik, rakyatnya juga merasakan bagaimana pemerintahan bisa berproses pindah ke pemerintahan yang baru dengan baik pula. Kami menyerahkan segala pergumulan bangsa kami. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Pada saat pemilu nanti bisa berjalan dengan baik. Tidak ada kontok-kontokan, tidak ada perselisihan, tidak ada keributan-keributan yang berarti. Biarlah semuanya Tuhan kendalikan. Tuhan atur sedemikian rupa. Dan pada akhirnya bangsa Indonesia terus bisa melaju kencang. Maju menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh seruan doa yang sudah kami sampaikan. Pokok doa yang pertama sampai pokok doa yang terakhir yang kami sama-sama dukung di dalam doa. Biarlah semuanya kami kembalikan, kami panjatkan kepada Tuhan sendiri. Tuhan yang menjawab setiap seruan doa dan sembahyang kami. Dan Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami, inilah sembahyang kami. Kami serahkan semuanya. Biarlah kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan doa sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat sore kembali Bapak Ibu. Kita sudah menyelesaikan persekutuan doa secara online. Biarlah Tuhan berkati kita. Tuhan memimpin setiap kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Persekutuan doa selesai.